Sedih sekali. Saya sudah record tadi lumayan ya. Berapa menit tadi tuh, coba kita lihat ya. 11 menit loh. Set. Ternyata suaranya tidak masuk, mikrofonnya ternyata mati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya mau memberikan sedikit tips mengenai aplikasi VN. Ini bisa diaplikasikan baik di laptop maupun di HP. Oke. Jadi semalam saya mendapatkan sedikit problem ketika akan mengekspor sebuah video, tepatnya video ini ya. Yang mana setiap diekspor itu hasilnya selalu pecah. Contohnya, nah ini contohnya yang udah diekspor semalam dan gagal ya masuknya, karena dia menghasilkan video yang itulah pokoknya. Kita akan sarapan dulu. nih kelihatan kan, seperti pixel-pixel yang berantakan gitu. Puncaknya tuh di sini nih. Oh nih. Ini gak enak banget. Oke. Seret nih, ya kan? Dibandingkan sama yang sudah jadi, maksudnya yang udah bener, saya udah mendapatkan solusinya gitu. Ini dia udah nggak pecah lagi, maksudnya ya better lah, jauh lebih baik. Oke. Nah, sini juga udah normal. Jadi kita udah sampai di pemberhentian pertama, ya kan? Nah, jadi kita langsung aja ke caranya dan masalahnya dulu kita temuin. Jadi yang pertama kita harus temuin adalah masalahnya tuh di mana sih gitu. Baru kita bisa mencari solusinya. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah tiap kali saya mengekspor itu di sininya tuh 4K, padahal footage-nya adalah Full HD atau ini 1080p 60 fps. Jadi semalam itu saya putuskan untuk ekspor menggunakan yang manual ini. Settingannya seperti ini, 1080p dan 60 fps. Tapi bitrate-nya yang pertama itu saya setting default itu di 12 mbps. Nah, disinilah ya kan. Nah, hasilnya adalah hasil videonya ya sekitar 2 gigaan, yang tadi itu 2 gigaan yang pecah tadi itu. Dan coba di 30 fps juga hasilnya lebih kecil, tapi emang ternyata pecahnya itu berkurang, emang terminimalisir gitulah. Tapi hasilnya jadi patah-patah, videonya agak nggak smooth karena ya 30 fps tadi, padahal footage-nya itu udah 60 fps. Terus juga udah nyoba setting ke 60 fps tapi bitrate-nya dinaikin sampai ke 30 apa ya, dan membengkak itu ukurannya nyampe 5 giga kan, gede banget kan. Dan pas sudah nyoba yang setting bitrate ke 30, yang hasil filenya itu sekitar 5 gigaan, itu juga masih pecah, masih suka ngeblur gitu hasilnya. Nah, itu udah mulai hopeless, nyari di YouTube juga nggak ketemu. Terus nyoba juga tuh setting auto, tapi ininya masih 4K. Terus pas nyoba 4K, cobalah tuh ekspor, tapi lama banget ditungguin, sampai nggak kuat nunggunya, mentok di 70-an itu udah lama banget, berat banget rasanya. Akhirnya ya udah di cancel aja, coba lagi cari terus sih. Nah, jadi kenapa dia 4K? Karena awalnya itu untuk bagian yang dijadiin cover ini, yang hitam ini bukan footage video. Kalau yang sekarang kan video nih, tadinya itu adalah ini bawaan dari stok VN-nya. Dan ini kalau kita pakai yang ini untuk layar hitamnya, ketika kita ekspor di setting auto itu dia kebacanya 4K, dan jadi ukuran filenya adalah 6 giga, gede banget. Nah, dari situ tuh pas ketahuan ini akhirnya kan,
wah coba ya, akhirnya kita akalin kan, yang stok ini kita hapus dan kita pakai stok video bawaan yang footage ini kita duplicate, terus kita jadiin hitam dengan cara opacity-nya di nolin dan transparensinya kita ganti yang color warna hitam. Jadi dapatlah kita background hitam ini, dan akhirnya ketika diekspor dia kembali ke settingan menyesuaikan dari footage-nya. Jadi hasilnya kembali menjadi bagus lagi dan ukuran filenya juga masih masuk akal gitu, dan tetap 60 fps. Oke, jadi begitu kurang lebih untuk permasalahan ekspor di VN ini. Jadi perhatiin bagian awalnya apa, footage paling depan itu menentukan dia bakal ekspor apa gitu. Selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai setting, karena semalam juga nyari-nyari di YouTube sangat jarang ya orang yang membahas di settingan VN ini. Dimulai dari di sini kan ada banyak nih, preference, preview performance, watermark, project trace, sampai ya ini kan. Nah ini kita mulai dari preference dulu nih. Jadi di sini kita paling awal ada yang namanya default photo duration dalam satuan second atau detik. Di sini kita bisa milih dari 0 sampai 10 detik, tapi kita biarin di bawaannya aja itu 3 detik. Jadi tiap kita masukin foto gitu atau stok yang kayak tadi tuh yang hitam yang bawaannya VN itu dia bakal jadi 3 detik. Tapi masih bisa kita atur lagi pas di timelinenya. Terus default transition ini ada banyak ya pilihan transisinya, kita bisa pilih. Tapi ya emang enak bawaannya adalah yang biasa aja, yang cut biasa, sesuai kebutuhan aja. Jadi ya biarin aja di normal. Kemudian ini ada fill style. Fill style ini adalah ketika kita masukkan footage ke dalam timeline, nanti dia otomatis mengatur formatnya menyesuaikan dengan footage bawaannya gitu. Jadi kita setting di fit biar fit gitu, biar pas gitu. Kemudian ini adalah fill style for PIP atau picture in picture. Jadi VN ini juga bisa kayak mana ya jelasinnya, kita bisa memasukkan 2 footage dalam satu frame. Nah jadi bisa 2 video, misalnya 2 video dalam satu frame itu, paham gak sih maksudnya ya, gitulah. Ini jujur saja ini nggak tahu maksudnya apa, max tracks amount for each kategori ini belum pernah diatur-atur. Terus ini kelewatan ya, sound pitch follows the shifted speed video, ini juga nggak tahu. Yang baru tahu itu ini attach music to the main track clip. Ini fungsinya adalah agar musik yang kita masukkan di project itu bakal nempel terus sama footage di bawahnya. Misalnya ini ada musik ya kan, di bawahnya, dimana musik ini udah kita atur biar sesuai sama footage di bawahnya. Jadi walaupun ini nanti di bagian sini ada yang kita hapus, musiknya itu ikutan maju gitu loh, karena kan VN ini kan ada fitur magnetic timeline kan, yaitu dimana ketika kita menghapus salah satu, misalnya kita ngapus footage yang ini, dia yang ini tuh bakal otomatis nempel sama yang ini gitu loh, misalnya gini. Nah ya kan, dan musiknya tuh bakal ngikutin ininya tetap. Kalau yang tadi itu kita matiin, dia musiknya tuh nggak bakal ngikutin ini, tapi bakal diem aja di sini, menyesuaikan timeline dia
di awal diletakkannya di detik atau menit keberapa gitu. Jadi better kita atur di on aja biar lebih enak. Dan ini properties panel nggak tahu. Oke, kita masuk ke preview performance. Oke, ini adalah settingan untuk preview di saat kita sedang mengedit ya. Jadi ini FPS when editing. Jadi kita bisa atur mau berapa FPS ketika kita mengedit ya. Jadi semakin kecil semakin patah-patah dan semakin tinggi semakin smooth. Tapi kita juga harus menyesuaikan footage-nya. Misalnya footage-nya cuma 30 fps tapi kita bikin di 60 fps ya sama aja bohong gitu. Menyusahin ininya, aplikasinya. Tapi kalau misalnya fps bawaannya 60, kita ngedit di 60 bakal enak itu. Terus ini anti aliasing. Anti aliasing ini adalah untuk menghindari pecah atau kotak-kotak yang kayak pixel gitu. Tapi ini untuk pas kita editing aja. Dan ada dua terakhir ini adalah proxy untuk kita mendapatkan resolusi yang lebih bagus saat mengedit gitu. Ya, jadi kalau kita aktifin ini otomatis kita bakal membutuhkan storage yang lebih besar karena dia ya create proxy dulu. Dan itu kalau kita hidupin ini dua-duanya, ketika kita mau masuk ke project contohnya ini, dia bakal kok enggak. Nah, dia bakal processing seperti ini dulu dan lumayan lama. Kalau kita matiin ya dia bisa langsung masuk ke projectnya gitu teman-teman. Oke, udah cukup sekian. Ini watermark, tau lah ya watermark tuh ya kayak ada di sini tuh kayak VN gitu loh, watermark. Terus ini bisa dimatiin untungnya karena VN ini adalah aplikasi yang free atau gratis, tapi emang ada pilihan buat pro-nya. Kemudian ini project trash adalah ya ketika kita pengen ngapus project tapi nggak mau ngapus selamanya, nggak mau permanen, maksudnya masih bisa dibalikin gitu ya, udah kita pindahin aja ke trash dulu. Nanti misalnya ada apa-apa, misalnya kita butuh, kita bisa balikin lagi dengan berapa hari ya maksimal nih, 3 hari ya apa ya, 3 hari dia bakal kehapus permanen kalau nggak salah. Cara recovernya nih, klik yang ini. Kalau mau ngapus permanen yang ini. Kemudian ini clean up storage. Nah ini penting untuk selalu dipantau lah kalau kalian sering menggunakan VN, karena ini kalau kita terus-terusan pakai buat ngedit ini pasti lama-lama bakal membengkak terus. Nah ini ada temporary data gede kan. Ada apa ini kayak cache sih, cage. Nah ini bisa dibersihin, project trash. Nah kalau ini bakal hilang kalau kita hapus projectnya tadi. Itu kan tadi kan videonya banyak banget tuh yang project video yang ini tuh 129 klip, ini 79 klip, mana 60 fps semua full HD, jadi ya bakal memakan memori yang lumayan. Oke, kemudian udah ini tentang VN nya, about VN, terus feedback, terus ini kalau kalian ingin menghubungi orang VN nya. Dah, baiklah sekian sedikit tips, nggak sedikit kayaknya agak lama ya. Ya nggak apa-apa, terima kasih. Apabila ada masukan atau tambahan atau koreksi, silahkan dengan senang hati bisa di kolom komentar ya kalau ini diupload. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.